Allah kami yang maha baik, Allah yang kami sembah, Allah penebus kami dan juru selamat kami. Malam hari ini kami datang kepada Engkau, bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah setiap apa yang kami beritakan berasal daripada Tuhan saja, sehingga firman-Mu Tuhan boleh dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, sekarang kita masuk di dalam pasal yang ke-43. Ya, dengan judul Tuhan Juru Selamat dan Penebus Israel. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat kita semua. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Amin. Saudara, kita perlu tahu dulu latar belakang di dalam pasal 43 ayat 1 sampai yang ke-7 ini. Ini merupakan kitab penghiburan yang ditujukan kepada umat Israel yang sedang menderita di pembuangan di Babel. Nah, di saat mereka waktu itu merasa ditinggalkan, justru Tuhan di sini menyatakan kasih-Nya yang besar dan penyertaannya yang kekal. Jadi di saat bangsa Israel merasa kehilangan semuanya, mereka ditawan menjadi budak dan mereka sudah kehilangan kepercayaan diri sendiri ya. Mereka memandang diri mereka itu adalah budak. Mereka memandang diri mereka tidak berharga, tetapi Nabi Yesaya mendatangi mereka dan ingin memulihkan mereka. Allah berbicara kepada orang Israel untuk meyakinkan mereka bahwa Ia menyertai mereka karena mereka itu adalah umat-Nya. Nah, perkataan Allah ini terdiri dari dua bagian yang saya bagi dalam ayat 1b sampai 4 dan yang kedua ayat 5 sampai 7. Keduanya baik ayat 1 maupun ayat 5 itu dimulai dengan kata-kata jangan takut. Nah, pasal ini jelas berhubungan dengan bagian penutup pasal yang sebelumnya,
ya. Tetapi hubungan itu sangat mengejutkan karena di dalam pasal sebelumnya dikatakan bahwa Yakub atau Israel itu tidak mau berjalan di jalan Allah. Dan bahwa ketika ia menghajar mereka karena ketidaktaatan mereka, ingat ya, mereka buta dan tuli, mereka tetap keras kepala dan tidak peduli. Dan sekarang orang akan berpikir bahwa pasti yang terjadi selanjutnya Allah akan sepenuhnya meninggalkan dan menghancurkan mereka. Tetapi ternyata tidak, ya. Karena kata-kata berikutnya adalah ayat 1 ya. Namun sekarang ini berbicara tentang masa depan bagi umat Allah, berbicara tentang sesuatu masa yang mendatang, yang cerah, gitu ya, masa depan cerah. Nah, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, membentuk engkau, janganlah takut. Nah, sebelumnya kita artikan dulu, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Yakub dan Israel kita tahu itu sesuatu yang sama ya. Menciptakan, membentuk. Kita ingat di dalam Kejadian 1 dan 2, di sini Allah menciptakan alam semesta. Ya, seperti itu ya. Menggambarkan tindakan Allah membentuk Israel ya, menciptakan ya di dalam Yesaya 40 ayat 26. Di sini Nabi Yesaya mengatakan bahwa bintang-bintang yang sebagian orang menyembah itu adalah ciptaan Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 10, mereka adalah buatan Allah, diciptakan olehnya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau ayat 1 dikatakan tadi, namun sekarang itu berbicara masa depan. Tadinya bangsa Israel yang buta dan tuli, yang istilahnya sudah tidak taat ya, tidak taat sama Tuhan, itu sudah dilupakan aja. Berbicara akan ke depannya aja. Ya. Sekarang Tuhan berbicara akan ke depannya, bukan yang lalu. Ya. Yakub, saya katakan tadi di sini adalah sejajar dengan Israel. Yesaya 2 ayat 3, umat Israel adalah keturunan Yakub, cucu Abraham. Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel ya, kita tahu itu ya. Demikian juga dalam ayat yang lain itu menyatakan bahwa Yakub sama dengan Israel. Nah, Israel yang di ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah tidak taat tadi, ya, justru dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Jadi kita yang berdosa ini, kita yang lemah ini, kita yang sudah berkali-kali tidak taat, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Selanjutnya dikatakan janganlah takut, jangan berkecil hati, atau janganlah gemetar hatimu. Ini adalah perintah yang penting di dalam Yesaya ini. Ya. Sekarang, saat ini identitas kita adalah baru, yaitu kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saat identitas kita tertanam di dalam Kristus, kita tidak akan mudah digoncangkan oleh ketakutan atau tekanan. Dikatakan jangan takut, mengapa kita tidak boleh takut? Selanjutnya dikatakan, sebab aku telah menebus engkau. Jadi yang pertama adalah Tuhan sudah menebus kita. Aku telah menebus engkau di dalam TB1 untuk menggambarkan bebasnya orang Israel dari perbudakan kuasa bangsa Mesir. Ya,
Ini adalah janji pembebasan dan keselamatan. Di dalam sejarah umat Israel, Tuhan beberapa kali menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka, bukan? Yang penting kita ingat di antaranya adalah penyelamatan Israel dari perbudakan di Mesir dan dari pembuangan di Babel. Nah, BIMK dikatakan jangan takut, itu adalah engkau pasti kuselamatkan. Engkau pasti kuselamatkan. Di sini tidak menunjuk kepada hal yang sudah dilakukan sekali lagi di masa yang lalu, tetapi kepada hal yang akan dilakukan Allah di masa depan. Ya. Adanya sebuah awal baru, adanya perubahan situasi dan janji yang baru. Saudara, ketika kita merasa ketakutan akan dunia, akan tekanan hidup, kita diingatkan untuk tidak takut. Karena apa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita. Tuhan yang sudah membayar harga untuk membebaskan kita. Kitab Yesaya ini menggambarkan penebusan orang berdosa, dan ini digenapi di dalam Injil, di dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus semua kutuk dosa manusia dan juga semua kutuk dosa kita. Itu di dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Nah, mengapa Tuhan mau menebus kita? Kita ditebus karena Tuhan mengenal siapa kita. Artinya ada hubungan yang erat, ada hubungan dekat. Dikatakan, sebab aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi kalau seseorang tahu akan nama kita, pasti ada hubungan yang dekat dengan kita. Ada yang erat, mengetahui, mengenal kita. Nah, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini milikku. Artinya Allah menyatakan bahwa Israel itu sebagai umat miliknya sendiri. Menjalin hubungan istimewa dengan mereka. Dalam bahasa Ibrani memanggil dengan nama, sama dengan menjalin hubungan yang karib. Ada kedekatan. Artinya nama kita itu disebut, dipanggil secara pribadi. Kita dikenalnya, kita memiliki tempat khusus di hati Tuhan. Mengapa kita ditebus? Karena Tuhan mengenal kita. Ya. Mengapa Tuhan mengenal kita? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Yang membentuk kita, yang menjadikan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita tahu ini adalah Tuhan menebus kita untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa dikatakan kita tidak boleh takut? Karena kedekatan kita ini, maka ada janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan saat di dalam bahaya, ayat 2. Apabila engkau menyeberang, apabila engkau melintasi, apabila engkau berjalan, Tuhan menyertai kita. Apabila kapanpun engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Itu sama seperti Allah menyertai Musa dan orang Israel ketika mereka menyeberang Laut Teberol atau Laut Merah di dalam Keluaran 14. Ya.
Demikianlah Ia akan menyertai mereka kapanpun ketika mereka menghadapi bahaya lain. Termasuk ketika mereka pulang ke negeri Babel. Nah, air di sini menunjukkan setiap bahaya atau kesukaran-kesukaran yang mungkin dihadapi oleh orang Israel. Aku menyertai engkau, artinya mengingatkan kita kepada janji Allah kepada Musa. Kita bisa baca ya di dalam Keluaran 3 ayat 12. Keluaran 3 ayat 12 saya bacakan. Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Inilah janji Allah kepada Musa. Selanjutnya, aku melintasi sungai-sungai. Engkau tidak akan, atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sungai-sungai sama, artinya bahaya. Engkau tidak akan dihanyutkan, engkau tidak akan ditenggelamkan, engkau tidak akan dibinasakan. Ya, Yesaya meneguhkan umat di pembuangan sama seperti Allah pernah menyelamatkan Israel dari Mesir tadi ya melalui Laut Tebro. Allah juga sanggup saat ini menyertai kita di dalam menghadapi lautan masalah. Kita tidak akan ditenggelamkan karena Dia pasti akan membuka jalan. Yesaya 14 ayat 21 sampai 31. Engkau tidak akan tenggelam di dalam kesukaranmu. Engkau tidak akan tenggelam di dalam masalahmu. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Api atau nyala api sekali lagi melambangkan bahaya lain. Sama seperti teman-teman Daniel juga ya, Sadra, Mesa, Abednego. Mereka tidak terbakar di dapur api. Daniel 3 ayat 27. Mereka dikatakan di situ atau tidak ada yang menyatakan bahwa mereka itu takut atau panik. Tidak ada. Malah mereka mengatakan, seandainya Tuhan tidak menolong pun, aku tidak mau menyembah berhalamu. Luar biasa, iman yang luar biasa. Ya, demikianlah Allah akan melindungi umatnya dari bahaya-bahaya lain. Nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya pencobaan-pencobaan berat tidak akan mencelakakan engkau. Air sungai api menggambarkan pencobaan hidup. Ini semua tidak akan menghabiskan, tidak akan melahap, tidak akan mencelakakan kita. Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak akan menghadapi air atau kita tidak akan menghadapi api yang artinya pencobaan tadi. Tetapi kita tidak akan dihancurkan olehnya. Kalaupun mereka harus menyeberang melalui air dan melalui sungai, melalui bara api, namun selama ada Allah beserta mereka, mereka tidak perlu takut. Mereka akan ditopang dan dikeluarkan sehingga bebas. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12. Tuhan tidak menghilangkan laut Teberok ya. Tetapi Dia membelahnya. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah kita, tetapi Dia selalu membuka jalan bagi kita. Kalau saat ini masalahmu tidak kunjung selesai, jangan menyerah. Ingat, Tuhan ahli membuka jalan di tempat yang mustahil sekalipun. Seperti emas dan perak dicairkan dalam peleburan bersuhu tinggi yang membakar hangus unsur-unsur yang tidak murni
seperti debu. Peristiwa ini mengingatkan kembali akan kesukaran yang dihadapi Israel di padang gurun. Setelah keluar dari Mesir dan sebelum masuk tanah Kanaan, mereka yang lulus pengujian akan menjadi seperti perak atau emas yang tertinggal setelah dimurnikan oleh api. Oleh karena apa yang mereka alami sebagai ujian, mereka memperoleh tanah yang dijanjikan. Saudara, ingat saat perjalanan bangsa Israel, di mana tiang api dan tiang awan yang menandakan itu adalah penyertaan Tuhan, ya. Kita tahu sekalipun masih ada tiang api, tiang awan, bangsa Israel juga mengalami kekurangan air, kekurangan makanan, yang artinya itu merupakan kebutuhan pokok. Ya. Jadi penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan sekalipun di dalam masalah, di situ Tuhan akan menyertai. Di situ Tuhan hadir untuk menolong kita. Saat kita menghadapi pencobaan, sekali lagi itu semua tidak akan membinasakan, tidak akan terbakar, tidak akan menenggelamkan kita, karena penyertaan Tuhan itu nyata. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa pencobaan, tetapi Dia menjanjikan akan hadir dan menyertai kita di dalam badai sekalipun. Jadi apapun badai hidup kita, mungkin itu penyakit, mungkin itu krisis, mungkin itu pergumulan kita yang tidak kunjung selesai, ingat Tuhan ada bersama kita. Karena itu jangan takut. Nah, mengapa umat Israel tidak akan celaka ketika menghadapi bahaya? Yang kedua, Tuhan juru selamat kita. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, juru selamatmu. Akulah Tuhan Allahmu. Allah menyatakan bahwa Israel adalah umatnya. Sekarang ia mengingatkan bahwa ia adalah Allah mereka. Ia memiliki hubungan timbal balik dengan mereka. Dikatakan Allah yang maha kudus, Allah Israel, maha sempurna, maha kasih. Tuhan orang Israel. Juru selamatmu ini adalah gelar lain untuk Allah. Dalam kitab Yesaya itu muncul untuk pertama kalinya. Tetapi seorang juru selamat telah dijanjikan. Yesaya 19 ayat 20. BIMK mengatakan penyelamatmu, aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu. Artinya Mesir yang menjadi porak-poranda oleh tula demi tula, ya, semua anak sulung mereka dibunuh dan semua prajurit perang mereka ditenggelamkan. Ini semua untuk membebaskan Israel dari Mesir. Mesir harus dikorbankan, bukan Israel yang harus hidup di dalam perbudakan. Allah akan memberikan bangsa Mesir kepada Kores atau Raja Persia sebagai tebusan untuk membebaskan bangsa Israel. Tebusan untuk membebaskan, untuk melepaskan. Dan Ethiopia serta Sheba. Allah memberikan Mesir, Ethiopia, Sheba sebagai ganti umatnya untuk membebaskan Israel. Ethiopia sudah menyerang mereka pada zaman Asa. Tetapi orang Ethiopia yang dihancurkan bukan orang Israel. Sheba juga negeri di ujung selatan semenanjung Arabia. Negeri Yaman masa kini. Persia mengizinkan orang Yehuda kembali dari pembuangan
untuk membangun kembali bait Allah dan kota-kota mereka. Tetapi ini tidak berarti Yehuda menjadi negara merdeka. Jadi untuk membebaskan Mesir dikorbankan bangsa-bangsa yang sedemikian. Begitu juga untuk membebaskan kita manusia, Allah memberikan anaknya sendiri untuk menjadi tebusan bagi kita. Tuhan bersedia mengorbankan banyak, baik itu tadi Mesir, Ethiopia, siapa, demi menyelamatkan kita, demi menyelamatkan umatnya. Apa artinya Ethiopia, Sheba, semua nyawa dan harta benda mereka dibandingkan dengan darah Kristus. Jadi kita tahu betapa berharganya kita. Mengapa Tuhan menyelamatkan umatnya? Ayat 4. Ada 3 alasan Allah menyelamatkan umatnya. Oleh karena engkau berharga, engkau mulia, karena itu Tuhan mengasihi engkau. Berharga artinya ia menaruh nilai tinggi pada diri mereka. Sangat menghargai. Mulia artinya mengagumi, memandang mulia. Kalau mengasihi kita tahu mencintai. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Menyerahkan orang lain, menyerahkan bangsa-bangsa lain untuk membebaskan Israel. Gambaran kasih ilahi yang berkorban untuk membebaskan kita dari dosa. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kitab Yesaya sering menggunakan 3 atau 4 ungkapan yang mirip maknanya untuk menegaskan suatu maksud. Di sini juga bisa dikatakan, karena engkau berharga, engkau mulia bagiku, aku mengasihimu. Tuhan mengasihi kita. Nilai kita bukan ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh kasih Allah. Tuhan rela menukar bangsa-bangsa demi umatnya. Betapa berharganya kita. Saudara bisa mengerti ya, misalnya saya ingin membeli barang, membeli sesuatu yang berharga. Oke, silakan dibeli. Berapa harganya? Atau kamu akan membayar apa? Ini sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Kamu akan bayar apa? Mungkin saya bisa mengatakan, saya akan bayar dengan Indonesia. Saya akan bayar dengan Australia, dengan Amerika dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu betapa berharganya sesuatu itu. Nilainya Tuhan menganggap bangsa Israel itu, menganggap umatnya berharga. Israel bukan umat biasa. Mereka berharga bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Allah mengasihinya. Allah rela mengguncang atau bahkan menghukum bangsa lain demi keselamatan umatnya. Dan secara rohani, bukan hanya bangsa-bangsa lain yang diganti, tetapi Yesus sendiri menjadi pengganti kita di salib. Jadi jangan merasa tidak layak. Kasih Tuhan mengangkat kita dari kehancuran menjadi kemuliaan. Mengerti dan menyadari bahwa kita orang percaya adalah berharga di mata Tuhan dan penting. Menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat hidup berkemenangan. Untuk saat-saat kita menghadapi tantangan dan masalah. Tuhan bukan hanya akan menyertai kita, tetapi ayat 5,
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Allah berjanji untuk memulangkan bangsa Israel ke negeri mereka. Walaupun mereka yang telah tersebar dari timur sampai barat. Dikatakan janganlah takut. Sama seperti ayat yang pertama tadi ya. Mengapa? Sebab aku menyertai engkau. Dan di sini menegaskan lagi, anugerah ilahi itu akan menjangkau semua orang. Bahkan di daerah terpencil sekalipun, aku akan mendatangkan anak cucumu. Di dalam bahasa Ibrani artinya benih atau keturunan dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Allah berjanji mengumpulkan umatnya dari seluruh penjuru. Ini yang disebut pemulihan. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu yang hancur. Ia bisa memulihkan juga keluarga kita. Memulihkan iman kita. Dan memulihkan masa depan kita. Walaupun dunia mengatakan kalau gelas retak itu sudah nggak bisa disatukan. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan. Ayat yang ke-6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, kepada selatan jangan ditahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, anak perempuanku dari ujung bumi. Kembali umat Tuhan kembali dari Babel. Umat Tuhan kembali ke Yehuda. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Artinya aku akan memberi perintah kepada bangsa-bangsa di utara, bebaskanlah. Dan kepada selatan, ini hanya muncul di ayat ini, jangan ditahan. Bangsa-bangsa di selatan tidak boleh mencegah atau menahan umat Allah untuk pergi dari antara mereka. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan dua mata angin, yakni timur dan barat ya tadi ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan lagi dua mata angin, yaitu utara dan selatan. Jadi ini merupakan semua tempat di bumi di mana orang Israel telah tersebar. Ya, ini akan dikumpulkan, dipulihkan kembali. Perintah Allah agar bangsa-bangsa melepaskan umatnya. Baik anak laki-laki, perempuan, semua orang Israel. Sehingga mereka dapat pulang ke negeri Israel. Tuhan memulihkan Israel. Tuhan memanggil anak-anaknya kembali yang jauh darinya. Baik secara fisik, ya dari pembuangan itu secara fisik, maupun secara iman, secara rohani, secara relasi. Ini menunjukkan pertobatan, pemulihan kembali. Dia rindu semua umatnya kembali kepadanya, mengalami pemulihan. Segenap umat Allah akan dikumpulkan kembali ketika Kristus datang untuk memerintah dengan damai atas dunia. Siapa keturunan Israel yang akan dikumpulkan dengan hati-hati seperti ini? Ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku. Semua orang yang disebut dengan namaku, semua orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, itu akan dipulihkan. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, Allah menciptakan Israel sebagai satu bangsa, agar mereka dan bangsa-bangsa lain itu akan menghormati Dia. Yang kubentuk, yang kubuat, dan yang kujadikan. Ini bermakna yang kuciptakan. Jadi sama dengan ayat yang pertama, disebut dengan namaku dan dibentuk. Mereka disebut dengan namanya.
Mereka diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Roh orang Israel diciptakan dalam diri mereka. Mereka dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Dan mereka ini akan dikumpulkan dengan Kristus sebagai kepala mereka. Dan sesudah ini di surga sebagai rumah mereka. Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Janji ini menunjukkan pada dikumpulkannya orang-orang yang terserak dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan orang-orang asing yang tersebar oleh Injil Kristus yang mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Sebab janji itu adalah untuk semua orang yang jauh, bahkan untuk banyak orang, sebanyak-banyaknya akan dipanggil dan diciptakan Tuhan Allah kita. Allah ada beserta dengan jemaatnya. Karena itu janganlah takut. Tak satu pun orang yang menjadi miliknya akan terhilang. Jadi kesimpulan dari perikop ini, Tuhan menyatakan bahwa umat-Nya diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Di tengah dunia yang penuh ketakutan, penuh dengan tekanan dan ketidakpastian, Tuhan menyampaikan pesan kuat kepada kita. Jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Tuhan mengenal kita, ada kedekatan. Karena kita dianggap berharga di mata-Nya. Dan janji Tuhan, Tuhan menyertai kita lewat berbagai pencobaan. Sebab kita adalah milik-Nya yang berharga. Kita diciptakan, kita dibentuk oleh-Nya. Dan kita akan dikumpulkan kembali ketika Kristus datang. Tuhan juru selamat umat Israel dengan Dia menggantikan bangsa-bangsa Mesir, Ethiopia, dan Syeba tadi untuk menyelamatkan Israel. Dan saat ini Tuhan menggantikan kita dengan darah-Nya yang mahal, yaitu kematian-Nya di kayu salib. Dan karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus bangsa Israel. Karena itu patutlah kita memberitakan, bersaksi akan luar biasanya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang menganggap kita berharga. Kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat nasihat-Mu. Bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang sudah menciptakan kami. Engkau yang sudah membentuk kami. Bahkan Engkau menghargai kami dengan luar biasa. Dengan darah-Mu yang mahal, Engkau menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh mempunyai komitmen untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang sudah menebus kami dari dosa. Terima kasih Bapak buat firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.